Kita tahu bahwa undang-undang ini memiliki 3 unsur utama ataupun tujuan utama. Pertama adalah bagaimana meningkatkan perekonomian Indonesia melalui program repatriasi. Yang kedua adalah meningkatkan database dari perpajakan atau wajib pajak kita. Yang ketiga adalah terkait dengan penerimaan perpajakan. Nah, 3 hal ini merupakan hal yang sangat strategis yang harus bisa kita komunikasikan secara tepat kepada DPR, sehingga DPR juga punya keyakinan bahwa ketiga hal itu memang harus bisa diadres oleh undang-undang ini. Sehingga dalam proses pembahasan tidak selalu mudah, perdebatannya panjang, sehingga memang harus benar-benar bisa meyakinkan kepada DPR sebagai lawmakers dan juga bagaimana implementasinya di masyarakat nanti. Tidak ada keraguan mengenai substansi dan implementasi dari undang-undang ini. Saya kira lebih kepada pemerintah ingin memperkuat tim panja pemerintah dalam proses pembahasan RUU pengampunan pajak. Kenapa? Karena RUU ini sangat spesifik, sangat dimensi waktunya singkat, sehingga diharapkan tim pemerintah perlu diperkuat dari berbagai disiplin, dan itu memang yang kita lakukan. Sehingga dengan tambahan dari kami, kerja dari tim ini semakin solid, sinergi, dan well coordinated, sehingga memang itu mendorong percepatan penyelesaian RUU tax amnesty. Yaitu bukti bahwa undang-undang ini direspon positif oleh market, ya, di mana kita selalu mengartikan satu kebijakan pemerintah itu tolok ukurnya market. Kalau market bereaksi positif, itu artinya sesuatu yang positif. Harus kita punya keyakinan untuk terus menjalankan ini. Ya, indeks gabungan naik, kemudian rupiah stable gitu ya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat merespon kebijakan ini dengan sangat baik, dan mungkin sekarang sedang menunggu-nunggu bagaimana nih implementasi ini supaya bisa dijalankan. Karena masyarakat wajib pajak yang ingin ikut program ini juga menunggu-nunggu bisa langsung berpartisipasi dalam program ini. Ya, pertama adalah mari ya suatu ajakan bahwa pemerintah telah menggolkan ini sebagai satu kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini belum sepenuhnya comply dengan peraturan perpajakan untuk mengikuti program tax amnesty. Kedua, dengan telah masuk program tax amnesty, maka akan didapat data perpajakan dari wajib pajak seluruhnya, sehingga itu menjadi basis bagi pemerintah untuk terus memastikan pelaksanaan undang-undang pajak ke depan itu lebih baik lagi. Ketiga, dengan database yang lebih reliable itu, pemerintah bisa dengan lebih mudah memastikan compliance wajib pajak untuk mulai 2017 ke depan itu benar-benar mengikuti berbagai peraturan perundang-undangan pajak. Jadi sekarang tax amnesty ini merupakan satu-satunya dan terakhir ya di periode ini untuk ada tax amnesty. Ke depan sudah tidak akan ada lagi tax amnesty. Jadi kami mengimbau para wajib pajak, siapa saja yang belum sepenuhnya melaporkan harta dan penghasilannya ke dalam SPT tahunan yang biasa dilaporkan, supaya ikut program ini. Kesempatan untuk bersama-sama para wajib pajak lain, seluruh komponen bangsa ikut membangun Indonesia lebih baik melalui repatriasi dana ke sini dan terus berinvestasi di Indonesia. Ya, bahkan sejak RUU masih dalam proses pembahasan, Kementerian Keuangan sudah aktif engage dan berkoordinasi dengan pihak-pihak itu, ya, terutama kan berkaitan dengan misalnya bank secrecy, ya, kerahasiaan bank, kemudian juga bagaimana investasi, gitu ya, gateway-nya seperti apa, dan bagaimana OJK, Bank Indonesia bisa bersinergi untuk memberikan fleksibilitas dalam rangka investasi, khususnya yang berkaitan dengan repatriasi aset, ya. Nah, itu juga harus dibuka. Hal-hal yang masih misalnya memerlukan
relaksasi, teman-teman di OJK maupun di BI akan melakukan relaksasi untuk memastikan bahwa investor yang berasal dari program ini juga nyaman berinvestasi dengan berbagai instrumen yang sudah tersedia maupun yang akan disediakan untuk repatriasi.